Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala Kitabu adabi tilawatil Quran. Berikut menjelaskan sopan santun waktu kita membaca Al-Quran. Jamaah, ya. Qadim tanallahu ala ibadihi binabihil mursali wa kitabihil munazzali alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia, khususnya kita umat Islam, dianugerahkan seorang Nabi sekaligus Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup itu anugerah Allah untuk kita, bahkan Allah memberikan kita kitab yang Allah turunkan. Kitab itu tidak ada salahnya. Jadi tak ada salah yang di dalam Al-Quran, jamaah. Baik dari kitab Injil menjelaskan Al-Quran betul, maupun setelah Al-Quran turun, tak ada yang bisa menyalahkan Al-Quran. Kalau mau bilang salah, bisa Al-Quran salah, itu bisa. Tapi membuktikan Al-Quran salah, justru yang terbukti Al-Quran benar. Jamaah. Hatta tasa'ala ahli al-ibtikari tariq i'tibari al-qisasi wal akhbar. Sampai-sampai orang yang mau berfikir, luaslah jalan dia untuk mengambil pelajaran dari kisah maupun kabar Al-Quran. Cuma kekurangan kita, karena kita bukan orang Arab, jadi waktu membaca Al-Quran itu kita tak tahu arti. Akibatnya kisah-kisah Al-Quran itu tak tahu kita apa pelajarannya. Pelajaran itulah disebut iktibah. Seperti kita yang orang Jawa ngerti bahasa Jawa, tapi tidak mengerti khono coroko. Sehingga ketika membaca kitab-kitab berbahasa Jawa, ya kita nggak ngerti. Padahal kitab-kitab berbahasa Jawa itu banyak mengandung pelajaran dari sisi budaya orang Jawa. Ngomong Jawa ngerti, tapi bacanya enggak ngerti. Kita ngomong Arab nggak ngerti, baca Qur'annya ngerti. Jadi itu wali-wali. Ya. Padahal kalau kita baca Al-Quran, wah, kisahnya luar biasa. Wattadhaha bihi sulukul manhajil qawim wa siratal mustaqim. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan ilmu kita, maka jelaslah jalan yang lurus itu. Jamaah. Jelas. Oh ini jalan setan, ini jalan malaikat, ini jalan benar, ini jalan jelas saja. Enggak ada belok-belok. Cuma itu tadi kita kalau ngaji hampir nggak pernah ngaji Al-Quran.
Kalau baca Quran ya yasinan, wiridan. Tapi apa yang kita baca itu, apa isinya? Nah, kita hampir nggak pernah ngajinya. Yang ada justru malah menjadikan ayat Quran untuk mengusir hantu. Itu yang ada, ditulis ditaruh di rumah supaya jangan masuk hantu, jangan masuk setan. Nah, itu yang ada. Nah, ini keliru. Tulis kecil-kecil, taruh di dalam kain hitam, taruh di pinggang supaya kebal. Mana ini yang keliru, padahal Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Bima fasala final ahkami wa farqa min halal wal haram wa da'wa an-nur wa min ajal al-qurur wa fi shifa lima fi sudur. Jadi jangan lurus yang diterangkan di dalam Al-Quran itu menguraikan aturan-aturan, menjelaskan halal dan haram. Dia bagaikan terang dan cahaya sehingga selamat kita dari tipuan, sembuh atau sehat dari sakit yang ada di dalam jiwa kita. Ya, Ma. Tapi itu tidak kita perhatikan. Al-Quran katakan begini, nah kita buat begitu. Jangan ini mudah aja jamaah, mudah aja nih, lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dapat pahala kecuali memberikan sebahagian yang kalian masih suka. Akan jelas. Jadi mana benda-benda yang kita masih suka supaya dapat pahala, itu yang kita bagi. Tahu-tahu ada ngajinya, dikasihlah, padahal benda tadi kita sudah tak suka. Apa istilahnya? Baju bekas. Enggak apa-apa. Tapi baju bekas yang kita kasih sama si fulan si fulanah tadi, kita masih suka atau enggak suka? Kan bukan mesti baru juga. Aku masih suka nih. Karena di sini ada kenang-kenangannya. Tapi kasih aja lah sama dia. Dia perlu ada pahala. Jadi bukan mesti baru, bukan mesti mahal. Lah ini kita udah nggak suka, baru kasih. Lah nggak dapat pahala, kan mudah itu. Ayat Qurannya jelas itu, jemaah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lah sampai kapan pun kalian tidak dapat birra, kebaikan, pahala, hatta kecuali tunfiqu kalian kasih mimma tuhibbun, sebahagian yang kalian masih suka. Kan jelas ya Qurannya. Tahu-tahu bubur semalam yang kita udah nggak suka lagi, kasih orang, sayang daripada nggak dimakan. Coba itu. Di mana pelajarannya? Al-Quran nggak ngajari. Kan senang aja di jamaah. Wala yang tabba'dukum ba'dan. Jelas ayat Qurannya. Ojo ngerosonin wong liya. Lah jelas Quran. Lah kan nggak boleh. Tapi kita nggak ikut Al-Quran itu karena kita nggak tahu artinya. Lah Al-Quran jangan ngomongin orang. Lah Al-Quran jelas. Kita mau ikut Quran atau mau ikut selain Quran. Saya mau ikut Quran. Sehingga kata Imam Ghazali, man tamassaka bihi faqad hudiya wa man 'amila bihi faqad faza. Kalau orang berpegang dengan Al-Quran, dia dapat petunjuk. Kalau mengamalkan isinya, dia selamat. Arti selamat ini gini jemaah, jangan dipahamkan kalau selamat gak ada masalah, tidak.
Saya rasa kita semua sudah sama tahu hidup ini justru sama dengan masalah. Lah supaya nggak ada masalah, mati aja. Mati pun masalah. Nah, coba, yang nggak ada masalah itu cuma dua. Di alam roh sama di surga. Itu aja. Di alam roh nggak ada masalah. Begitu kita di dalam janin, di dalam rahim orang tua ada masalah. Cuma kita nggak sadar ada masalah. Makan, lapar. Maka bayi dalam kandungan itu ada lapar. Ya. Lahir ada masalah. Di alam kubur ada masalah. Di alam akhirat ada masalah. Baru nggak ada masalah kalau masuk ke dalam surga. Lantas selamat yang dimaksud di sini apa? Maksudnya jelas mana benar, mana salah. Oh ini jalan yang harus saya tempuh. Apakah kalau jadi benar nggak ada masalah? Masalah juga. Contohnya sekarang jujur masalah. Justru nipu yang orang senang. Sampai ada masyarakat bilang jujur-jujur kebujur. Sabar-sabar sabur. Coba aja Pak. Apa kalau kita ikut ajaran agama berarti nggak ada masalah? Tambah masalah, ada masalah. Cuma jelas ini benar, ini salah. Jamaah. Dan jiwa manusia itu maunya benar, bukan maunya salah. Jamaah. Ini harap difahamkan. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga, kami turunkan Al-Quran, kami yang jaga, kata Allah Ta'ala. Makanya kalau ada, saya pernah menyampaikan, kalau ada orang menghina Al-Quran, ya wajar kalau kita rasa tak enak hati, karena kita tidak. Tetapi saya menganjurkan kalau ada orang menghina Al-Quran, satu, itu membuktikan Al-Quran mulia. Karena hanya yang mulia yang pantas dihina. Jamaah. Biasanya yang kena fitnah itu yang baik-baik. Biasanya. Dalam saya tak tahu lah. Coba tengok hidup kita. Biasanya yang baik-baik itu yang kena fitnah. Kalau yang tengger, yang suka di jalan itu nggak kena fitnah. Jamaah. Karena yang mulia itulah yang dihina. Bukan artinya kita setuju menghina orang, menghina Al-Quran. Tidak, sama sekali tidak kita setuju. Jamaah. Cuma saya ingin ajak kita slow. Yang kedua, kalau dia menghina Al-Quran, buktikan sesuai penghinaanmu itu. Misal, kau bilang Al-Quran ini buatan karangan manusia. Buktikan bahwa dia karangan manusia. Itu aja. Yang ketiga kita kasihan. Kok orang gak mampu melihat permata. Padahal Al-Quran itu isinya permata. Sampai begini jamaah. Andai orang tidak mengimani Al-Quran, tapi dia mengamalkan isinya, dia tetap baik. Tidak satu dua orang non-muslim yang pintar-pintar itu dibacanya Al-Quran, difahami, diamalkan dia. Walau dia tidak mengimani Al-Quran itu. Tentu kita yang inginnya yang imani lah. Tapi kalau tak diimani, Al-Quran saya tak mengimaninya, tapi isinya baik, saya amalkan. Dapat baik juga. Makanya kalau ada yang menghina, kita kasihan. Wa min asbabi hifdhihi fil qulubil musahhab istidamatuhu wa min asbabi hifdhihi fil qulubil wal masahif istidamatu tilawatihi wal muwadhabatu ala dirasati wal qiyam bi syurutihi wal ma'abata lama fi a'mal al batin wal adab al zahirati wa kama la budda min bain al. Di antara sebab
supaya Al-Quran itu tetap terjaga di dalam jiwa kita dan di dalam tulisan itu, di dalam kitab ini, supaya dia tetap terjaga. Jamaah, macam mana? Senantiasa membacanya. Baca Al-Quran. Jamaah, jangan tak dibaca Al-Quran. Jamaah yang dikasih oleh Ta'ala, baca Al-Quran. Sekarang ini, ya istimewa bagi kita yang megang handphone, gak ada alasan saya nggak bawa Al-Quran. Ada di handphone itu ada aplikasi Al-Quran. Nah, jamaah, ini saya ada aplikasi Al-Quran. Ada harokatnya. Kalau yang mau dibaca, ada yang membacanya. Tafsirnya pun ada. Semua lengkap. Jadi kita nggak, oh ini apa ya, ini apa. Saya nggak ngerti tafsir Arab, saya ngerti tafsir Indonesia. Ini ada tafsir Indonesia. Jadi nggak ada alasan sekarang ini orang tidak bisa baca Al-Quran. Lah saya sibuk jualan. Lah tentu kan tidak setiap masa orang membeli. Paling tidak ada saatnya dia tak membeli. Buka sekejap. Saya nggak ada wudhu, lah ada apa-apa. Sebab ini handphone. Handphone ini bukan Al-Quran semua, apalagi ada tafsirnya. Tinggal buka. Kiblatnya ke sana. Misal kata kiblatnya ke timur, sedangkan jualan kita ke barat. Lah nggak usah ngadep timur. Supaya mudah gini lah. Kiblatnya ke barat, jualan ngadap timur. Lah yang baiknya baca Quran kan ngadap barat. Tapi kalau kita ngadap barat kan jadi lucu. Sedangkan kedai menghadap timur. Ya udah nggak usah dulu ngadap barat. Yang terpenting tetap baca Al-Quran. Ada sebagian yang jualan gitu. Ada sebagian. Saya lewat jamaah, dia jualan. Abang tadi jualan, macam-macam jualan dia. Ada masker, ada tisu. Hebatnya dia, Quran yang dibacanya, kitab macam kita ini. Jadi bukan handphone. Ini sambil nunggu orang beli, kan tak setiap masa ada membeli masker dia, membeli tisu. Dia duduk, baca Quran. Dia kitab Al-Quran ini. Lah itu malah mesti berwudu itu. Nah, kalau handphone tadi tak mesti berwudu. Wah, mantap ini, saya bilang. Jadi dibaca di antara sebab terpeliharanya Al-Quran di dalam jiwa kita, di dalam tulisan kita adalah senantiasa membaca, senantiasa mempelajarinya. Nah, itu. Tapi jarang kita mengaji tafsir, itu jarang. Padahal Al-Fatihah itu isinya luar biasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi kita jarang. Yang ada kita baca ayat kursi untuk ngusir hantu. Hantu, coba. Aduh, jemaah. Aduh ya Allah. Membacanya itu memenuhi adab-adabnya, syarat-syaratnya. Jadi sebab terjaganya Al-Quran membaca, mempelajarinya, pakai adab, kemudian mengamalkannya dalam dan luar. Yang mana bahagian dalam diajarkan Al-Quran, amalkan. Yang mana bahagian luar diajarkan Al-Quran, amalkan. Nah, contoh yang mudah bahagian luar diajar Al-Quran, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian buat baik. Memanglah
urusan membuka tutup musola Al-Anwar ini adalah tanggung jawab pengurus. Tapi kalau kita mau mendapat kebaikan, kan tak salah juga kalau kita ikut buka, kalau kita ikut tutup. Jamaah, ini biar pengurus. Ya betul, tapi kan rugi. Apalagi Al-Quran perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan, dalam membuat takwa sesama kita. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu zahir. Salat, puasa, zakat, haji sudahlah, sedekah jamaah, tolong menolong. Kemudian Al-Quran kata, itu surah Al-Hujurat. Kalau kita membaca surah Al-Hujurat, itu dari awal sampai akhir cerita Adam. Maka oleh ahli tafsir surah Al-Hujurat disebut suratul Adam, surat sopan santun. Sampai Al-Quran bilang, wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil orang pakai gelar yang jelek-jelek. Jangan. Kalau gelarin orang, gelar yang baik-baik. Kecuali memang dia suka gelar yang kurang baik itu. Misal, ini cinta rakyat nih. Cinta rakyat. Ada 3 orang nama Badu. Badu mana nih sekarang? Badu gagap, Badu ngantuk, Badu lelet. 3 ini kan tak bagus gelar ini. Gagap, ngantuk, lelet. Tak bagus 3 gelar. Jangan kasih gelar itu walau ada 3 nama Badu. Kecuali pemilik nama setuju. Sebab kalau ada gelar Badu lelet, aku itu. Jadi terkenal dia di kampung ini jemaah. Dan dia senang, tak apa. Tapi agama mengatakan jangan kasih orang gelar yang jelek. Al-Quran ajarkan. Jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu yang kurang dari kita. Kata ya. Itu yang kurang dari kita. Kita membaca Al-Quran tapi tak mengerti artinya. Maka bagus juga sekali-sekali nanti kita baca surat Al-Ikhlas. Apa artinya? Karena hari-hari kita baca Al-Fatihah, apa maksudnya? Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, nomor 1 baca Quran. Fadlul Qur'ani wa ahlihi wa dhammul muqassirina fi tilawatihi. Keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, dan celaan terhadap orang yang tak membaca Al-Quran. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Memanglah hadis ini dhaif. Wa man qara'al Qur'ana summa ra'a ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'azamullah ta'ala. Siapa saja baca Quran, kemudian dia lihat ada orang lain yang menurut dia lebih hebat orang lain itu dari orang yang membaca Al-Quran, sungguh berarti dia menganggap enteng Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu. Memang hadis ini dhaif. Si A baca Quran, si B tidak. Lantas kita tengok si B lebih hebat si B lagi dari yang baca Al-Quran ini. Karena yang didapat si B lebih hebat dari si yang baca Quran, berarti dia menganggap enteng terhadap Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu. Hati-hati jamaah. Memang hadis ini hadis dhaif, tapi ini persoalan iman. Mungkin, ini hati-hati, mungkin
Ada seorang mengerti Al-Quran, baca Al-Quran. Ada seorang dapat 10 juta. Lantas kita tengok, mak lebih hebat yang dapat 10 juta ini daripada yang baca Al-Quran. Berarti kita menyepelekan Al-Quran yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati jamaah. Cuma kekurangan kita itu tadilah, membaca Al-Quran tapi tak sampai kita tahu kandungannya. Sampai-sampai Rasulullah sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dari An-Nu'man bin Bashir dan Anas bin Malik. Sanadnya memang lemah. Sebagus-bagus ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Tentu setelah sholat yang paling utama. Ini kita baca Al-Qurannya pas wirid. Itu pun yang dibaca Yasin. Alhamdulillah. Terus pas ada orang meninggal. Kalau tak ada orang meninggal, tak baca Yasin. Kesudahan pas awak baca Yasin, orang nanya siapa yang meninggal. Iya. Masa itu aja kan? Ini Al-Quran. Ini saya berkali datang kemari, saya tengok Al-Quran ini udah jelek. Alhamdulillah. Ini tanda dibaca. Terus saya tengok udah lepas-lepas lembarannya. Ini bagus. Tapi masuk awak sini Quran itu cantik. Rapi aja. Ini tandanya tak dibaca. Ya, tak dibaca. Maka senanglah kalau Al-Quran kita jelek. Berarti sering dibaca. Dibuka-buka lembarannya, dibuka-buka balik lagi. Cuma kalau bukanya usahakan jangan pakai ludah. Makruh. Jangan pakai ludah. Ya. Sampai Rasul pernah bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian ini yang belajar Quran. Habis belajar, ngajarin Quran. Tapi jangan sekedar baca. Pahamilah isinya, amalkan dia. Sebab kalau sekedar baca, CD pun baca. CD Quran baca dia. Yang aplikasi-aplikasi Quran kan baca. Kalau sekedar baca. Nggak sempat. Wah, lebih sibuk kita dari presiden. Sangkitkan sibuknya tak sempat. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza aradtumul ilma fansurul Qur'an fa inna fi ilmul awwal fa inna fi ilmal awwal al akhir." Kalian mau ilmu kalian? Mau kalian ilmu? Fansurul Qur'an. Maka pelajari Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Di dalamnya ada ilmu orang dulu, ada ilmu orang belakangan. Tetapi ialah jamaah, ilmu yang di dalam Al-Quran itu tidaklah dia secara terurai. Nah, dia secara umum. Contoh mudah aja. Kita mengerjakan sholat. Ada ilmunya di Al-Quran? Ada. Tapi tidak terurai. Yang ada disuruh mengerjakan sholat, cara mengerjakan sholat gak ada di Al-Quran. Malah yang lebih hebat, gak ada sama sekali di Al-Quran terkait jenazah. Gak ada yang memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, mengebumikan jenazah. Gak ada sama sekali di Al-Quran. Itu adanya di hadis. Di Al-Quran yang ada cerita mati. Orang hidup pasti mati. Kalau mati macam mana? Adanya di hadis. Jadi di Al-Quran ceritanya umum. Disuruh jujur ada di Al-Quran? Ada. Disuruh berbuat baik ada. Tapi macam mana cara berbuat baiknya? Gak ada di Al-Quran. Itu adanya di dalam hadis.
Kata Ammar bin As, man qara al-Qur'ana faqad adrajatin nubuwwatu baina jambil anana yuha ilaihi. Kata anak Ammar bin As, yang baca Quran, yang baca Al-Quran, sesungguhnya seakan-akan dia dapat sebagai seorang nabi. Adrajatin nubuwah baina jambil. Hanya dia tak dapat wahyu. Itu ini, seakan-akan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan kita ini mendapat satu kenabian. Bedanya kita tak dapat wahyu. Mudahnya ginilah. Di Medan kita ini ada di Bangladesh ya. Walau di Bangladesh tak ada. Orang Bangladesh pun bingung itu kalau sampai sini. Ini Bangladesh. Kami sendiri tak ada. Martabak Mesir. Di Mesir tak ada. Jadi tak bisa juga saya jadi contoh nih. Inilah makanan orang Jepang. Di sini ada. Apa contohnya? Hah? Sushi. Sushi. Kita makan sushi seakan kita orang Jepang hanya tak pandai cakap Jepang. Nah, kira-kira gitu. Kita baca Al-Quran seakan kita mendapat derajat kenabian. Seakan-akan di antara tubuh kita ini serasa sebagai seorang nabi, hanya tak mendapat wahyu. Itu menunjukkan hebatnya Al-Quran. Ini tapi itu tadi lah. Al-Quran ini itu kita rajin baca tapi faham kurang. Al-Fatihah berkali-kali kita baca, tapi apa makna kita tak tahu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus juz 30. Karena memang hampir rata pengajian tidak disampaikan itu. Jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Nanti serba sedikit saya sampaikan, jamaah. Waqad ja'a fi zammi tilawatil ghafilina qauluhu sallallahu ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimah. Allah Ta'ala agama mencela melalui hadis Rasulullah orang-orang yang lalai dalam kaitannya baca Al-Quran. Apa contoh dia lalai itu? Orang yang menghalalkan yang diharamkan Al-Quran, sungguh dia tidak mengimani Al-Quran. Al-Quran kata haram, dia kata halal. Contohnya Al-Quran kata jujur, itu Al-Quran kata jujur, tapi pula dia tidak jujur. Dihalalkannya tidak jujur. Ini termasuk lalai terhadap Al-Quran. Rasulullah juga menyebutkan iqra'il Qur'ana ma nahaka fi lam yanhaka falasta taqra'u. Baca Quran. Apa yang dilarang Quran jangan lakukan. Fa illam yanhaka falasta taqra'u. Maka jika tidak dilarang kau oleh Al-Quran, padahal maksudnya begini, ini sebetulnya dilarang, tapi kita menganggap tidak dilarang, berarti kau dianggap tidak membaca Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran melarang, tapi kita tak mau menjadikan itu larangan bagi kita, maka berarti kita tidak membaca Al-Quran. Larang. Quran kata jangan begini, jangan bermusuhan, karena permusuhan itu berasal dari syaitan. Kira-kira begitu ayat Quran, jamaah. Jangan
tapi kita justru saling musuhan. Entah karena apalah, dia macam-macam sebab. Al-Quran larang, kita lakukan, itu keliru jamaah. Baik. Kata Anas bin Malik, rubbatanil Quran wal Quran ya'an. Ada berapa banyak orang baca Al-Quran, tapi justru Quran marah sama dia. Lantas dia paham, kalau gitu kau usah baca Al-Quran, amat daripada baca nanti Al-Quran marah. Bukan itu maknanya. Maknanya kau baca Al-Quran tapi tidak kau amalkan isi. Ya, Al-Quran larang. Mudah saja surah Al-Ma'un. Mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kau orang yang mendustakan agama? Apa sambungannya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mudahnya ayat itu, itulah tak mau peduli sama anak yatim. Sambungannya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan ngasih makan orang miskin, menganjurkan ngasih makan pun tak mau nih. Kan udah mudah itu ayat. Tahu kalian, pendusta agama, tak peduli sama anak yatim, tak peduli sama orang miskin. Selesai. Jadi kalau aku tak peduli anak yatim, tak peduli orang miskin, berarti aku ini pendusta agama. Aku pun miskin. Misalkan, yatim kau? Tidak. Kenapa kau tak peduli sama anak yatim? Makanya di dalam fikih jamaah, anak yatim tidak dapat zakat fitrah. Zakat harta pun tak dapat. Mengapa? Karena di dalam Islam, begitu ayah dia meninggal, seluruh ayah orang ini adalah ayah dia. Rumah siapapun dia masuki, boleh. Karena begitu dia jadi yatim, yang menjadi tanggung jawab makan dia memanglah dari pihak ayah dia. Tapi secara umum itu tanggung jawab orang Islam. Makanya anak yatim nggak mungkin miskin secara aturan Islam. Tetapi karena kita rajin sholat, rajin zikir, malah kadang sambil zikir sambil nangis. Baikkah itu? Baik. Sholat baik, zikir baik, nangis baik. Tapi kau tak peduli sama anak yatim, kau termasuk pendusta agama. Kan selesai ngajinya, apa susah-susah jemaah? Ayat. Oh, mana pernah awak dusta Pak, kata Quran. Supaya nggak jadi pendusta, peduli sama anak yatim, peduli sama orang miskin. Ya awak pun miskin memang, saya pun miskin kata kita, setuju. Tapi paling tidak pedulilah kita sama anak yatim. Satu, yang kedua, kita miskin, pedulilah sama diri sendiri. Ini kadang mudahlah miskin, duitnya sikit, yang dipikirkannya mau beli HP Android. Coba lah, kalau beli HP kan mesti beli kuota. Nggak kan ditengok-tengok aja HP tadi, duit lagi. Berarti kau terhadap dirimu sendiri pun tidak peduli. Ini bukan pendusta agama lagi namanya nih, kalau entah apa lagi namanya. Sebab apa? Sama diri sendiri pun tak peduli. Kan gampang ngajinya. Itu maka tadi kata Anas bin Malik, berapa banyak orang baca Quran, Al-Quran murka sama dia. Karena tadi
Jamaah. Ini harap dipahamkan. Fawailul lil musallin. Siloko wonge sembahyang. Lek orang sembahyang masih celaka. Lantas dia mengartikan sendiri supaya nggak celaka, nggak usah sembahyang. Lah, kata kita, sedangkan sembahyang masih mungkin celaka. Apalagi kalau tidak sembahyang. Lebar belas. Jangan. Tapi kan ada sambungannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lah yang sembahyangnya lalai, maksudnya lalai. Nanti, nanti. Udah habis waktunya baru sholat. Ini. Habis itu yang macam mana? Alladzina hum yura'un. Sembahyangnya bangga-bangga. Bukan karena mengabdi kepada Allah. Dari mana, Bang? Wah, dari masjid sana. Kenapa? Saya kalau di masjid sana sholatnya khusyuk. Kalau di sini nggak khusyuk, oh bangga-bangga. Yang keliru. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak perlu dibangga-banggakan. Wa yamna'unal ma'un. Mau nolongin orang lain. Lah keliru. Wa yamna'unal ma'un artinya nggak mau nolong. Ya, padahal orang hanya perlu benda-benda kecil. Benda kecil ya nggak perlu. Ma'un itu salah satu artinya benda-benda kecil. Misal, orang mau pinjam sendok nggak dikasih. Apalagi pinjam sekop. Lah sendok aja nggak dikasih, apalagi sekop. Meskipun ini zaman sekarang mau hati-hati. Kalau minjamin barang nggak balik. Dimintain marah, hanya sendok aja pun. Kata dia, ini mau hati-hati juga. Jadi kan gampang ayat Quran itu. Mau tahukah kita orang ciloko atau selamat? Mau baca Al-Ma'un. Selesai. Kan nggak susah-susah ngajinya. Ya mau. Aman. Tolong orang. Jangan bangga-bangga. Perhatikan orang yang sedang kesusahan. Kalau kau juga susah, sekurangnya doa. Kata Ali, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada 4. Supaya agama ini bagus ada 4. 1, keadilan penguasa. Kedua, ilmunya ulama. Ketiga, harta orang kaya. Keempat, doa orang miskin. Lah saya Pak, apa mau disumbangkan? Makan aja susah. Doa. Saya nggak sempat ikut ngaji Pak, sibuk kali urusan. Ya udah transfer duitnya. Ulama jangan diam. Kalau ada yang salah dikasih tahu. Nanti orang terus sesat. Kalau yang benar ya udah diteguhkan kebenarannya. Penguasa adil. Penguasa terendah itu adalah kepala dusun. Di sini kepala dusun satu tempat. Yang satu tempat pula ketua RT. Satu tempat pula kepala lingkungan. Adil. Kepala dusunnya nggak adil, ketua RT-nya nggak adil, kepala lingkungan nggak adil. Kalau ada bantuan keluarganya dulu, misal kata, atau kenalannya dulu, misal kata. Padahal amanah pemerintah tidak begitu. Mana yang perlu kasih, bukan keluarga lah. Kalau keluargamu perlu dan anggota atau warga situ ya kasih, nggak apa-apa. Adil. Perlu 4 itu jamaah yang dikasih Allah Ta'ala.
Kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Quran itu diturunkan supaya kalian amalkan. Pelajari dia, amalkan. Sesungguhnya salah seorang membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai akhir, ma yasqutu min harfan waqad asqatal a'mala bihi. Boleh jadi hurufnya pas, tetapi amalnya lepas. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadahum la yaqra'ul Qur'an. Sungguh salah seorang kalian dia baca Quran min fatihati ila khatimati, dari awal sampai akhir, ma yasqutu minhu harfan, dia tidak gugur satu ayat, satu huruf pun tidak ada yang lari, pas. Tapi waqad asqatal amala bihi, boleh jadi dia menggugurkan, melepaskan amalannya. Maka jangan dilepaskan. Jangan apa yang ada di Quran buat. Cuma ya namanya kita kadang iman lemah. Misal kata amalan yang dituntut Al-Quran 100, larangan yang dilarang Quran 100, kita baru bisa mengamalkan 30, larangan baru kita penuhi 20. Ya sudah, itu dulu. Mudah-mudahan besok, lusa kita bisa 31 amalan Al-Quran. Larangan Quran bisa 21. Yang penting ada peningkatan jamaah. Sebagian ulama mengatakan abdal layatul Quran fayal'anu nafsahu wa huwa la ya'lam. Yaqulu ala la'natullahi ala zalimin wa huwa zalimun nafsihi, ala la'natul kadhibin wa huwa minhum. Sebagian ulama mengatakan ada orang membaca Al-Quran, Quran itu marah sama dia, tapi dia tak sadar. Contoh, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 18 ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim, ala la'natullahi ala zalimin. Ala itu kira-kira begitu. Tahu kau murka Allah kepada orang zalim. Artinya dia baca Quran, Al-Quran katakan Allah murka kepada orang zalim, tapi pada kenyataannya dia menzalimi diri sendiri. Berarti Al-Quran sedang murka sama dia. Maka kita perlu tahu apa zalim. Mudahnya zalim ini jamaah merugikan diri sendiri di dunia sampai ke akhirat. Itu zalim. Hak orang kita tahan atau hak orang kita ambil, itu zalim. Ini hak orang kita tahan, tak kita kasih. Atau ini hak orang kita ambil. Nah, itu zalim. Ini saya untuk meluaskan paham. Contoh saya kepada kita. Saya bukan tak mau ngaji lama-lama. Nomor satu, kalau saya sanggup saya mau. Tetapi saya rasa zalim juga sama kita. Apalagi ini malam. Kita tadi siang bekerja. Malam perlu rehat, istirahat. Tahu-tahu saya ngaji lama, jamaah tak peduli saya sama kita. Zalim. Ada hak orang istirahat saya ambil. Itu zalim. Tak boleh jamaah. Padahal saya baca Al-Quran, ala la'natullahi ala zalimin. Tahu kalian murka Allah kepada orang zalim. Padahal saya zalim sama kita. Ini jamaah. Jadi zalim itu merugikan diri sendiri. Hak orang kita tahan atau hak orang kita ambil. Asal mula kata-kata zalim gelap. Ya kalau di rumah tangga suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami, orang tua zalim kepada anak, anak zalim kepada orang tua. Tapi baca Quran rajin. Suaminya rajin baca Quran, tapi uang belanja pelit. Misal kata,
Ini kan zalim. Antum istrinya rajin baca Al-Quran, tapi harga diri suaminya tidak dia hormati, kan zalim. Dia tak sedar Al-Quran itu sendiri murka sama dia. Orang tua ke anak dan terus-terusnya. Jamaah. Di antaranya lagi Ali Imran ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, yang ayat Qurannya, laknatullahi alal kazibin. Murka Allah kepada pendusta. Dia sendiri nipu. Misal saya tanya, apa kabar Tuan Imam? Ngantuk. Segar Ustaz, segar. Padahal ngantuk. Maka nipu. Nipu. Lebih ngerinya lagi, ada pula pemahaman di masyarakat. Nipu untuk baik boleh. Enggak ngerti kita. Nipu buruk, baik-baik. Nipu untuk baik boleh. Mana? Nggak ada. Itu yang saya suka kasih contoh. Dia mau pergi undangan, anaknya mau ikut. Dibilangnya, ini mau ke dokter, mau ke rumah sakit. Coy. Sama dengan kita kalau ngaji, bawa anaknya ribut. Nanti Ustaz tuh marah. Kan nipu. Yang boleh bukan nipu, tapi taktik. Nah, itu boleh. Contoh, laki bini berkelahi, suami istri berkelahi. Gimana cara mendamaikannya? Pakailah taktik. Saya datang ke bininya, Kak. Sejak kakak tak di rumah, lain karya abang kawan. Lain lah. Dulu berdua, sekarang sendiri kan lain. Saya jumpa pula sama lakinya. Tak kasihan abang nengok kakak. Dan tak tentu-tentu mukanya awak tengok. Tak tentu-tentulah. Arti tak tentu itu kan berubah-ubah. Ini mendamaikan boleh. Pakai taktik. Satu. Kedua, perang. Perang boleh jemaah, tapi bukanlah pula nipu. Takkan mungkin kita bilang sama musuh, jumlah pasukan kami sekian. Takkan mungkin jemaah. Mustahil itu. Pasti kita bilang, berapa jumlah pasukan kalian? Aku tak tahulah. Cuma kalau menghancurkan negara kalian bisa itu. Kan perlu gitu, jemaah. Nonton film Nagabonar. Tapi yang pertama, jangan yang kedua. Belanda nanya, di mana pusat kalian? Asal tunjuk aja. Padahal dia nggak ngerti peta itu jemaah. Nggak tahu lagi. Cerdas itu. Belanda jadi bingung. Jadi bukan maksudnya nipu, tapi taktik. Ini contoh lagi, contoh. Tiba-tiba lewat dia, terengah-engah, wajah ketakutan. Pak, tolong aku, Pak. Aku dikejar orang, Pak. Kalau tak mati aku nih, Pak. Memang dia orang jahat. Mau dimasak, tapi lari. Masuk ke perumahan. Masuk. Kau diam. Diam kau. Pokoknya kau diam. Ceritanya diam kau. Saya menghadap ke timur. Dan habis itu saya menghadap ke utara. Utara. Timur, barat, utara. Orang pun datang. Ustaz, Pak Haji, Pak Imam, tadi ada berapa orang lewat sini? Lewat sini tak ada. Nipu saya? Tidak, sebab saya sudah menghadap utara. Lewat sini tak ada, saya bilang. Kecuali kalau saya tetap di timur, lewat sini tak ada. Nipu saya. Kan saya menghadap utara. Ini namanya taktik. Tahu-tahu di masyarakat nipu untuk baik boleh. Ini keliru jemaah. Yalah, ini kawan-kawan kita waktu remaja dulu udah banyak merantau sana sini. Alhamdulillah tahun ini banyak pulang. Kumpul-kumpul kita dulu. Oke, kumpul-kumpul. Setelah itu
Rupanya besok-besok kita jumpa si Fulan. Kenapa kau nggak datang semalam? Aduh, kepala itu berat kali. Ya, udah berobat kau. Nah, alhamdulillah dah. Nah itulah berat. Mana tipunya ini? Kepala siapa yang ringan? Kalau ada kepala orang ringan, ragu lah kita itu jemaah. Kan nggak nipu dia. Dia nggak pernah bilang dia sakit. Cuma dibilangnya kepala berat. Orang menafsirkan sakit, ya terserah. Ini yang dimaksud jemaah. Ini yang dimaksud. Ada dia di rumah. Ada. Cuma dia nggak mau jumpa sama orang nih. Orang tuh datang ke rumahnya. Kata bininya, coba cari di masjid. Ya, tak ada dia di rumahnya. Cari aja, coba di masjid. Mana nih pun? Mana nih pun? Bukan dibilang bininya, tak ada di rumah. Tak ada, bininya bilang gitu. Bininya hanya bilang, coba cari di masjid. Balik lagi orang. Udah aku cari di masjid, tak ada. Ada nampak kakak? Tak ada. Ya sekarang tak ada lah nampaknya. Orang suaminya di kamar, dia di sini. Mana nampak? Ini yang kadang diartikan di masyarakat menipu untuk baik. Boleh, padahal bukan menipu. Dia baca Al-Quran, wa la'natullahi 'alal kazibin. Murka Allah terhadap penipu, padahal dia nipu. Hanya hati-hati jemaah. Jangan kita begitu. Ya, jangan kita begitu. Mudah-mudahan pengantar terkait membaca Al-Quran ini boleh kita pahami. Dalam malam Ahad akan datang, mulai masuk kita. Apa adab waktu kita baca Al-Quran. Nah, itu akan kita sambung dalam malam Ahad akan datang. Malam ini sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.